di dalam satu rumah yang ada 3 kamar. Itu bareng-bareng ada 3 pasangan termasuk saya. Pacar saya ini, mantan pacar saya ini nggak sadar kalau dia itu ternyata istri gitu. Ternyata setelah dicek itu udah masuk bulan ke-4 awal. Pas gue naik ke lantai 2 itu ternyata di atas itu baru ada alat-alat bedah segala macam. Lo kebayang gak sih takutnya cewek lu? Iya benar. Itu dia nangis di bangku sepanjang jalan di mobil. Ketemu lagi bareng kita di malam-malam. Jangan tidur dulu. Ih, serem Apa ya sih, Gen? kita ya. Apa, Gen? Iya, video itu ya. Itu tadi video apaan sih, Bang? Kok ada aborsi-aborsian gitu sih? Oh, itu program lain. Program ini. Program ini ya. Kenapa dia? Itu ada yang curhat, pernah melakukan aborsi sama pasangannya. Lucu nih, Belum nih. Baru mulai, Desta. Kades. Baru mulai, orang lagi ngebangun show, main lucu-lucu aja. Apa tadi? Kenapa? Udah. Ntar aja ngomonginnya karena ini belum terlalu malam. Ntar aja malaman dikit ya. Oh, iya. Jangan Gen, Gen. apaan? Ih, si Rigen ini. Lu hati-hati. Dari tadi lu nempel-nempel terus. Iya, kenapa? Lu sampai teklung gitu lu, nggak ada yang... Bukan gua. Emang dia. Emang ini gua begini gitu. Makin bulat Jaga ya. jarak, Gen. Ya orang ini mah gua mah slow sama pacar sendiri mah nggak apa. Gimana? Pacar sendiri. Gimik ya. Gimik enggak ini. Ini kalau Indah lihat sih gimana ini. Enggak ini. Kak Indah ntar marah-marah lo. Anak lu baru bisa gitu. Iya enggak ini teman saya, ini kita lagi berduaan. Disuruhnya pacar. Ya udah pacar, ini pacar saya. Gimana sih? Enggak, kamu emang beneran mau kalau misalkan disuruh? Ya, Enggak, mastiin doang. Seleranya bukan gitu, mastiin doang. Gua mah enggak iniin. Gitu. Masa yuk cakep-cakep lama-lama meniti karir, masa berakhir di Rigen? Iya. Ntar apaan tuh? Ampun. Jangan hormat dulu. Oh iya. Ini lagi ada penggerbekan. Karena Anda tengah malam mengganggu masyarakat. Oh, waduh. Apalagi saya dengar ada aborsi tadi. Waduh. Pak, itu tuh Pak, itu ada tuh orang yang cerita dan kita udah rekam sebelumnya. Oh iya benar, Pak. Iya. Oke, kalau itu hanya sekedar cerita, Iya. jangan dituangkan di sini. Iya. Yang jelas kegiatan Bapak, Ibu sekalian, Bapak apa Ibu ini? Ini ibu. Bapak, terserah Bapak dah manggil apa sama. Agak serem, Pak ya. Iya. Ya udah, Bapak saya hargai, Iya. walaupun endut ya. Iya. Saya pengen Anda mengeluarkan identitasnya semua. Aduh, Pak, Saya nggak punya. kalau misalkan saya pakai biodata binder boleh nggak Pak? ada makanan favorit tuh. Ada makes, mikes. Daripada yang binder-binder itu, kalau tidak ada ya surat gade atau apa aja keluarin. Surat gade. Ya, surat gade. Iya. Belum Pak, saya lagi banyak program jadi nggak ada yang digade. Atau sibuk kerja apa? Cepat keluarkan. Dompetnya ganggu banget. Mau pinjam nggak KTP gua? Itu Nih, fotonya siapa itu? Ini foto, ini foto identitas saya, Pak. Oh, Iya. Ini istri saya, Pak. iya. Sayangi dia terus ya. Iya, Pak. Jangan sampai dilepaskan. Cek, mana lagi? Ini saya, Pak. Itu ada semua tuh. Hendri! Pak, saya ketinggalan Iya, Pak. Saya ambil dulu Pak ya. Lapor Pak. Ketinggalan, ambil dulu Kita boleh ambil Pak. dulu boleh Pak ya? Boleh, Oh, iya. tapi Dulu ya, jangan Pak. pakai motor ya. Saya nitip Pak ya. Ini, Tinggal Pak. di sini. Iya Pak. Tinggal siapa? iya, oke. Siapa Pak? Oke, Pak. Tuh jalan kaki mereka ambil Lihat tuh, KTP-nya. Pak. Hati-hati ya. Ada kuntilanak sana ya. Pokoknya malam-malam hari ini aman, sudah ada Ibtu Winam Agung. Silakan Pak Winam. Kita cerita-cerita. Ini para penggemar 86 nih pasti udah gak asing lagi sama Pak Winam ini. Beliau ini adalah Ketua Tim Jaguar Polresta Depok yang sudah berhasil menangkap kasus-kasus besar. Bob, geseran dikit. Wah, kenapa sih? Sini Kasihan kosong, kameramen kamu. kasihan. Enggak dua gitu sih. Takut ya. Pertanyaan yang bully. Takut ya.
Kenapa, tak? Boni nih Pak, emang udah lama dia minta ditangkap Pak. Iya lagi. Depok lagi nih, Depok. Depok lah gitu Bon. Pak, mau tanya Pak, waktu tim Jaguar bekerja itu bagaimana sih Pak? Oke. Mulai tugasnya tuh jam berapa? Jadi tim Jaguar rata-rata khusus malam hari. Ya, setiap malam. Tapi kami bagi 3 tim supaya tidak kelelahan. Ya, Iya, betul, Pak. Ya, untuk siang hari kita tetap bertugas juga. Saat-saat ada peristiwa insidentil, darurat. Ya. Ada tawuran massal, ada perkelahian massal. Kami namanya penjaga gangguan anti kerusuhan. Jadi seperti itu. Jadi malam oke, siang oke. Oh, siang juga. Dan kami juga kadang di BKU-kan ke Jakarta dalam menangani kerusuhan. Anarkis yang kemarin. Berarti tim Jaguar ini tuh gabungan dari tim kepolisian lain juga? Atau cuma Depok aja? Atau ternyata ada gabungan dari Jakarta? Oke, jadi kita hanya di Depok. Tetapi anggotanya terdiri dari beberapa satker. Gitu. Jadi dulu kami ditaruh di sat reserse, sekarang kami fungsinya preventive strike, yaitu pencegahan keras, gitu ya. Preventive strike itu setiap berkumpul yang ada indikasi mereka tawuran atau melakukan apa, kita bubarkan seperti itu. Pak, tapi kalau kerjanya siang dan malam, tidurnya kapan Pak? Iya Ya juga kan ya. ada timnya bagi-bagi. Ya. Masa nggak tidur? Jadi ada tim. Jadi saat kami tugas 24 jam, besok istirahat. Besok lagi berganti terus, begitu terus. Tim Jam 2, tim kerjanya 3. berapa lama, Pak? 24 jam. Kok 24 jam? Ya. Nggak tidur berarti. Barusan kita bahas Bu, barusan kita bahas. Ibu ngapain pulang lagi? Waduh. Bikin curiga. Kata Dame, ini butuh dites urin nih kata Dame. Saya udah sampaikan di depan. Saya deket bidadari ini saya grogi. Salam buat teman-teman tim Jaguar ya. Ada paling suka nonton malam-malam juga kan. Oh iya. Iya. Jadi sering orang-orang yang saya temui Ya. menyampaikan salam ke Mas Surya dan Mas Sutora Sudiro. Oh, gitu. Terus terang aja. Jadi Yang tadi tayang juga kan ya Pak? ya betul yang tadi tayangkan di 86 Iya. dan saya hadir ke sini suruh nyampaikan salam ke Mas berdua. gitu. Siap, terima kasih banyak. Salam buat yang lain ya. Sekarang kita lihat dulu ada foto-fotonya Pak Pak Ibtu Winam ya. Coba kita lihat foto-foto Pak Winam nih. Wih, keren. Itu senapannya apa? Itu mau apa Pak? Lodong Pak? Kayak ini. Lodong kayak sama bambu. apa? Itu senapan gas air mata, Gas air mata. anterior bikinan Perancis. Gitu. Jadi keren banget, itu kayak senapan bazooka. khusus pengurai masa anarkis. Iya, betul. Supaya tidak anarkis tidak anarkis. Iya. Itu kalau sangar besok, kalau lucu Basuki. Aduh, kurang ya. Ngejorokin gua lagi lo. Iya. Kurang ya. Ini Pak Winam tahun 1989. Ya, betul. Sekarang Itu 2019. satu dekade, Satu dekade, wajahnya berbeda. Keren. Iya. Masih ganteng aja Iya, dia. masih. Makin kece kalau gue Makin bilang. kece. Iya, makin kece. Sare. Kami pengajar bela diri Polri terhadap anggota Polres Metro Depok. Jadi kami yang ngajar bela diri. Bela dirinya apa Pak? Bela diri Polri, dominan ke judo. Oh, judo. Tapi saya juga belajar jujitsu, sekolah jujitsu. Jadi kita perkaya ilmu bela diri semua aliran gitu. Iya. Pak, kita temenan nih Pak, follow-followan nih Pak. Karena jago bela diri. Tapi tapi sehebat-hebatnya Pak Winam dengan bela dirinya, Iya. ini dipegangin palanya diem aja loh. Iya. Ampun dengan tukang cukur ya. Hah? Siapa yang mau melawan tukang ya? cukur ya? Ini Nggak ada. nurut lu dipegangin. Cuman tukang cukur yang berani megang-megang palanya Pak Winam. Iya. Pak, kasus yang baru-baru ditangani ini apa Pak? Oh ya, kebetulan itu sebetulnya ditangani Satres ya, yang kemarin gempar, viral tentang adanya pembunuhan di Sawangan. Jadi mungkin kita jelaskan di sini panjang, tapi yang jelas dia membunuh kakaknya dan temannya. Oke. Kalau Yang ditanam di ubin itu Pak? Iya betul. Oh iya. Itu iya. satu kontrakan, kontrak tinggal di situ, ada selisih paham, katanya adiknya itu izin mau menikah tapi tidak direstui. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Tapi sebelumnya adiknya ini juga melakukan pembunuhan
kepada orang lain. Waduh. Temannya sendiri. Jadi yang dibunuh itu melakukan pembunuhan dengan orang lain? Iya, betul. Jadi 2 korbannya gitu. Serem amat. Ini yang bakso itu kan? Pak Ya bakso itu betul, kan? yang profesinya. Tapi ada cerita-cerita yang lain nih Pak, kan tugasnya malam nih Pak. Ya. Suka ada cerita-cerita serem gitu. Ada ya? Kami bahkan tugas saat diliput media, itu semua saat menemukan seperti itu, semua diambil gambarnya. Kerekam? Oh, Kerekam. Wah. Bapak Tapi nggak takut? Ini Bapak 86 apa dunia lain? Program TV lain. Iya, lancar kan mulutnya. merangkap. Oh, merangkap. Ya. iya. Ternyata sereman mulutnya Toro daripada cerita Pak Winam. Kita masuk ke EGP, Ego Parno. Oke, kita cerita masalah yang serem-serem. Iya betul. Waktu itu yang ada penampakan itu di mana dan lagi apa Pak waktu itu? Sebetulnya 2 kali kami diambil media, mereka hanya ngeprank. Ngeprank jadi pocong dan ngeprank jadi tuyul. Tapi si setannya ini yang ngeprank. Enggak, ada orang yang ngeprank. Ini berhasil mereka saya amankan. Bagaimana dia apabila yang di prank itu sakit jantung? Iya benar. Emak-emak saat ke pasar, Benar. supir angkot akan kerja. Iya betul Pak. Ya kan? Akhirnya mereka kami tindak. Dan kemudian 1 minggu kemudian dipanggil oleh Net TV saat itu. Diberikan penghargaan. Akhirnya mereka sempat viral. Tapi satu pengalaman buat kami. Suatu ketika kami patroli, ada sekumpulan orang di depan, di pinggir jalan. Dia mengatakan ada rumah kosong. Rumah kosong ya. Tapi terdengar suara-suara teriakan seorang Dari dalam perempuan. rumah itu? Betul. Iya. Waktu itu malam itu nggak tampak malam itu. Sampai saya senter malam itu. Ya. Malamnya nggak? Oh, begini. Oh, center Pak. Ya, waduh, kaget. Saya kira kalau polisi gini tuh bawahnya deg-degan ya. Ada senternya kan? Enggak taunya senter. Iya. Beda-beda main ini. Terus Pak, Udah Cina, udah kosong. Iya. terus Pak. Jadi saat itu saya tidak melihat itu rumah karena gelap kan. Nah, begitu kami senter biar ternyata ada rumah di sana. Kami dituntut untuk ngecek rumah tersebut. Karena ada suara teriakan. Karena ada suara teriakan. Iya, Tapi saya tadinya tidak mau. Sebentar, ada kalau kayak gitu kan polisi dituntut untuk ngecek rumah yang Betul. gelap itu. Itu ada rasa takut gak sih Pak? Iya. Gua takut tapi gua polisi. Tapi gua takut. Kok sama sih? Sama. Tapi ya kan gimana pun ada laporan bahwa ada teriakan. Takutnya ada sesuatu kan ya Pak ya. Harus diselidiki tetap. Perwakilan perasaan saya terwakili. Oh iya. Benar ya Pak gitu ya? Pak Winam juga ada getarnya Bos. Karena kita percaya dunia gaib itu ada. Dalam agama juga ada. Iya, benar. Gitu kan. Tapi karena tuntunan masyarakat dan karena udah terlanjur Iya, gagah gengsi kita, juga ya enggak harusnya langsung saya masuk. Walaupun ayah ikuti saya itu. Supaya menemani. Iya. Bukan menemani saat saya ketakutan, Bukan, tidak. ya. Untuk menyaksikan bahwa di dalam apa yang saya temukan nanti supaya mereka tahu. Iya. Yang melapor itu tahu. Itu. Tapi waktu akhirnya? masuk Di dalam ada suara-suara. Sekarang nggak masuk akal. Karena apa? Di dalam itu rumah sudah kosong puluhan tahun. Rumah ambruk. Ya kan? Tidak ada apa-apa di dalam. Namun di dalam itu ada tumbuh pohon beringin besar. Begitu kami cek, ada jejak-jejak manusia di situ. Jejak kaki. Jejak-jejak orang kehidupan ada di situ. Iya. Ya. Ada semacam jailangkung. Ada bekas bakaran sampah. Berarti ada orang di sini. Iya. Begitu kan? Akhirnya saya seorang polisi curiga. Iya. Ada orang. Ada kain kafan di situ. Ditutup kepalanya dibikin kepala tapi ada foto perempuannya. Wah. Gitu kan? Jadi ada semua di situ. Oke. Akhirnya saya berpikir, oh ada kehidupan. Iya. Saya ke belakang lagi, ada pohon besar. Pohon beringinnya menjuntai. Ya kalau di situ bulu kuduk berdiri Mulai naik ya, nyata di situ. Tapi kami tidak punya keahlian untuk melihat sosok makhluk gaib. Kami tidak punya keahlian. Saya punya keahlian melihat penjahat. Ya kan? Akhirnya saya katakan kepada mereka semua yang lapor bahwa di sini tidak ada apa-apa. Tapi saya curiga bahwa di sini ada orang Ada kegiatan. yang memanfaatkan Tempatnya. tempat yang dihuni oleh makhluk angker-angkerin ini. gaib untuk sesuatu. Satu contoh, Iya.
Jelangkung untuk orang mas-masnya itu kali ada buntut togel, ya nggak? Iya. Oh iya, Padahal benar. buntut togel sudah saya berantas, nggak ada. Masih sembunyi-sembunyi katanya. Tapi saya Buntut togel setelah nggak itu, tahu. Nomor Lu tahu buntut. sop buntut nggak sop buntut? Bukan, nomor buntut. Togel tuh apa? Togel, lotre. Oh judi. ya, padahal itu sudah kita tangkepin semua. Masih ada yang sembunyi-sembunyi. Kita tidak lelah untuk menangkap pelaku-pelaku buntut togel. Nah itu, ya kan? Terus ada kain kafan di situ. Foto cewek, Pak. Foto cewek. Fotonya Dita Fakrana. Di situ. Enggak dong, serem. Sorry. Jangan bawa-bawa orang. Oh iya, Pak. Terus Pak. Terus setelah kami lidik, saya keluar dari lokasi itu. Ya kan? Saya tanya masyarakat. Masyarakat selalu ketakutan apabila melihat rumah itu. Hanya melihat, belum masuk. Nah ini polis hasar namanya. Kerawanan. Kalau orang takut disebabkan hantu, itu juga tugas dari polisi. Ditakut karena penjahat, ya tugas dari polisi. Bagaimana masyarakat itu semuanya nyaman. Iya, betul. Kehadiran di lokasi itu, kehadiran saya di lokasi itu membuat orang nyaman, tidak takut lagi. Itu tujuan saya. Oh iya, keren. Tepuk tangan buat Pak Wina. Keren. Jadi mensugesti orang bahwa ya nggak ada apa-apa gitu Iya, ya. betul. Tapi ada tanda-tanda kehidupan. Iya. Akhirnya besoknya kami datang ke sana. Ternyata betul dugaan saya. Ada orang. Saat kami masuk, dia lari secepat kilat malam itu. Karena kan gelap sekali. Iya. Gitu. Akhirnya besok kami cek kembali, ada di situ. Tapi efeknya apa? Setelah Jaguar ke sana, masyarakat berbondong-bondong tiap hari. Menjadi wisata hantu. horor. Itu dia, kita tuh Sampai hebatnya tuh. ada yang supranatural nasional hadir di situ, Padahal diliput nggak ada apa-apa media. ya. Pas ke belakang ada beringin kecil. Oh, kamu beringin kok kecil? Adiknya. Wah, salah. Iya. Jadi buat coy malam yang mau tanya langsung sama Bapak Winam bisa langsung mention ke Instagram kita di @malam_malamnet. Nanti pertanyaan akan dipilih dan akan langsung dijawab sama Pak Winam ya. Betul. Jadi abis ini kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Hai, kembali di malam-malam. Jangan tidur dulu. Jangan tidur dulu. Masih bersama Bapak Winam. Iya, aku mau tanya Pak. Kan Bapak kan tadi katanya kerjanya siang malam. Terus waktu luangnya kapan Pak? Ya, kami masih ada. Terus tetap ngapain aja? bersama keluarga. Oh, Gitu aja. nggak ada kayak misalnya kayak kalau Kak Surya sama Kak Tora kan suka ada kayak boys day gitu. Apa? Boys day ya itu kalau motoran kumpul sama teman-teman. nongkrong, Iya ngumpul. gitu. Ya, kami hanya bersepeda. Oh, sepeda. Bersepeda sama main tenis. Tenis lapangan. Tora tuh Pak suka sepedaan Pak. Sepeda jauh nggak, Pak? Cukup yang keliling kota Depok aja. Keliling kota Iya, Depok aja udah capek, Bay. Kota Depok kan gede, Pak. Terus Pak Winam cerita setiap tugas itu biasanya sampai 75 km ya Pak? Kadang malam bisa sampai 75 km kami tempuh. Itu naik sepeda, Pak? Bukan, Oh, naik bukan. motor. Ya, Tadi lagi naik ngomongin motor. sepeda. Enggak, Iya. kan ini ngomongin luasnya Depok. Kalau lagi iya. tugas malam itu di motornya itu sampai 75 km. Emang maksudnya Depok 75 km? Bukan begitu. Maksudnya panjang lingkaran maksudnya panjang ini apa sih? Ini anak. Apa sih tadi kakak bilang kan panjang? Enggak, gua nggak ngerti neuron-neuron dalam otakku tuh kemana arahnya gitu. Putus. Ini kita lagi ngomongin jadi menempuh 75 km. Ada halus sedikit. Apa? Apa tadi? Neuron-neuron Oh otak. ya neuron-neuron ya. Iya. Saya nggak ngerti arah-arahnya kemana gitu. Arahnya nggak jelas. Jadi sepanjang Bapak operasi Ya, itu jadi satu kami malam itu bergerak sampai- terus dari satu titik ke titik yang lain. Begitu seterusnya. Sampai Jadi 75 bergerak terus. kilometer. Jadi Oh, tidak berhenti, jauhnya tidak 75 stay. km. Iya. Naik apa, Pak? Ada motor. Naik motor. Masa naik flying box. Masa naik flying box. Ih, lupa. Orang 86 nonton. Tapi kalau misalnya kayak lagi patroli gitu, ya terus lagi kayak nangkepin orang, pernah ada kejadian lucu nggak sih Pak? Ya lucu, banyak yang kami temukan kejadian-kejadian lucu. Ya gitu kan. Setelah dia umpama kami amankan, tapi setelah itu tidak terbukti dia melakukan pidana, dia tidak bisa pulang ke rumahnya.
Oh, kemana Kan gitu. terus dia pulang? Ya, akhirnya kita ongkosi dia pulang. Oh, kok diongkosin? Nah, ya kita sambil membantu orang kesulitan, toh. Iya, benar sih. Tidak harus melulu menangkap Iya. orang pidana, tapi kita harus sisi humanisnya kita perhatikan juga. Kan mengayomi masyarakat. Iya, benar. Kita lihat dulu nih, ada video-videonya waktu kejadian waktu penangkapan. Dosamu dan rupanya. Dosamu. Kami suruh mereka untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Kamu cium kaki ibunya. Mana adanya? Mana adanya? Kasih tahu langsung. Kamu membantah ibumu setiap ibu bicara. Pintu neraka sudah terbuka buat kalian. Itu anak ngapain, Bapak? Kenapa salah? Bayangkan itu anak-anak tanggung, tapi dia berkumpul sampai pagi hari. Tapi tidak bisa dikasih tahu oleh masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW mengasih tahu mereka tidak mampu. Tidak nurut. Begitu kan? Dikasih tahu orang tuanya juga tidak nurut. Terus bagaimana lagi kita? Ya seperti itu. Jalan kami, solusinya barangkali ke depannya dia bisa berubah. Pak, kalau mau nanya dong Pak, kalau proses dari ada pelaporan gitu, dia dari masyarakat sekitar juga melaporkan ke tim Jaguar, ada hotline-nya gitu untuk betul. melaporkan. Jadi kami ada hotline lewat telepon ke Polres Metro Depok atau ke Instagram kami langsung DM. Saat itu juga langsung kita respon. Oh gitu. Iya langsung. Jadi buat teman-teman yang di daerah sekitaran Ya, Depok ya Kota Pak Depok, ya, ya, betul. kalau memang ada yang sekiranya mencurigakan Ya. atau mungkin mengganggu ketertiban, langsung aja butuh bantuan iya, polisi, langsung aja di bisa DM langsung ke Instagram Jaguar Instagram. Resto Depok. atau ada hotline-nya ya. Ya, Langsung langsung. dilaporkan gitu biar langsung ditertibkan. Kalau merasa terganggu kayak nongkrong-nongkrong sampai pagi atau bahkan mungkin ya mohon maaf Mungkin ada yang nongkrong nggak merasa terganggu, tapi kan lingkungannya kan merasa terganggu. Iya. Mungkin ada gitaran dan sebagainya gitu kan. Itu yang saat sekarang banyak kumpulan-kumpulan yang meresahkan masyarakat. Tapi masyarakat kadang itu tidak terlalu berat kan gitu kan. Oh itu hanya biasa aja. Masyarakat mau istirahat besok mau kerja, Iya itu dia. anaknya kecil nangis terus, ada yang sakit, bagaimana? Terganggu semua. Atau mungkin nongkrong boleh tapi diem-dieman. Nah, kasih di ruangan kedap suara. Nah, itu. Ya. nongkrong, duduk, ngobrolnya pakai grup WA. Siapa ya? Tawa lu berlebihan. Jadi tidak mengganggu ketertiban umum. Iya. Tidak bising. Udah ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Winam Iya. nih dari Sohib Malam. Nanti jawabannya akan langsung dijawab di Instagram malam-malam. Di Instagram apa langsung di sini? Oh di Twitter. Oke kalau gitu, Pak Winam terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ini udah menjaga masyarakat. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan dan Amin, juga amin, keselamatan amin, amin. dalam bertugas. Saya senang diundang ke sini, ketemu Mas Tora, Mas Surya, Iya Pak. Makasih dan Pak. Salam buat mbaknya. ya. Tim Jaguar, salam buat tim Amin. Jaguar. Semangat terus. Terima kasih. Nanti kita akan balik lagi, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Welcome back di malam-malam. Si Dita mah jorok ih. Dita ngapain sih Lagi Dita? makan permen ketawa buah. Udah bersih. Gue juga pernah gitu lagi pakai helm full face. Iya. Sepanjang jalan gue gitu. Mau berhenti takut ditinggal temennya. Mau gue buka lama-lama ke atas. Ya aku tadi ketinggalan cerita. Itu gimana? Cerita yang mana? Cerita apa? Yang itu yang tadi aborsi itu kepo. Ntar itu segmen 4. Belum waktunya ntar masih jam segini. Iya. Rundown-nya juga ntar segmen 4. Ada rundown-nya. Ada rundown-nya. Ada pelepasan burung dara jam berapa? Emang apaan? Bentar. Gue mau nanya ya, ini mah sejarahnya filosofinya motong pita tuh apa sih? Kalau peresmian motong pita? Motong Iya, pita. kenapa sih? Iya, teh gitu. Biar ada kegiatan aja kayaknya. Iya. Masa gitu? Penjelasan yang sangat masuk akal. Mungkin maksudnya Kalau kayak ngapain? disegel gitu, Bang. Kalau kau ngapain? Weh, udah resmi. Yeay. Ya, masa gitu doang nggak seru dong. Jadi harus ada.
woi gitu. Biar Lagi meriah pula ya. pitanya juga kadang-kadang kan cuman hari itu doang baru beli pitanya. Atau mungkin nanti nextnya meletusin balon, dor, selamat gitu kan. Gak usah panjang-panjang sih kita bahas ya. Iya, kita lihat aja deh. Tapi bener Ya juga. udah kalau gitu kita bakalan jawab tantangan dari Sohib Malam nih ya. Ke Palu Gaco. Apa lo mau gue coba? Iya, Oke. kita akan ikutan Palu Gaco. Ada tantangan dari Sohib Malam yang kita kalau mood kita lakukan, kalau tidak mood tidak lagi kita lakukan. Enggak dong, kita harus melakukannya, Kak. Ada tantangan dari Sohib Malam ini dia. Tora baca tantangan dari Sohib Malam. Langsung. Hafal bacanya. Si kebaca. Buat Buat Palu Palu- Gaco, 3 bersaudara sebutin bilangan kelipatan 3 secara bergantian dimulai dari 1 sampai 30. Cobain kalau bisa kompak. Ya Oh, ampun. Ike. Gitu doang. Oke. Bareng-bareng gitu. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Satu-satu apa Semua. bareng-bareng? Semua. Oke. Siap. Dengan ketukan 4 per 4. Oneng nanti ya. 1, Oke. 2, Udah parno. Biasa kalau yang ngelit Ica selalu permainan otak. Iya benar. Iya. 1. Tuh. 1. 1, 2, 3. 1, 3, 5, 7, 9. Kok 5? Kan 6 dong. 6 dulu. 1, 3. 1, 3, 6, 6, 9. 9. Kok ada 5 aja sih, Bang? 7 gue bilang. 7 dari mana 1, juga? 3, 6, 9. 1, 3, 6, 9, 1, 3, 6, 9, 12. 12, 11. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30. Nah, Oke, Regen oh dulu. gua dulu. Oke. 1 sampai 30. 30. Enggak lo 1, 3, Oh. 6. Berhitung. 3. Gua sekarang. Iya. 6, 9. 12. 15. 18. 21, 24. 24. Oh, 27. 30. Makin cepat. Pelan ya, pelan ya. Ayo harus cepat. sekarang kelipatan 7. Hitungnya Susah agak cepet. banget. 7. 14. 21. 28. 30. Wah. Enggak ada 30. 30 bukan kelipatan 7. Ntar dulu. Tadi kelipatan 3, 1 sampai 30. Ini kelipatan 7. Belum nggak bilang sampai berapa. Berarti gue pakai yang lama 1 sampai 30. Ya benar. Kalau nggak gini. Benar. Kalau kita biar seru kelipatan 5 aja yang gampang. Tapi sampai 5 juta mau nggak? Ada aja rintangan ini. Enggak, maksudnya biar seru gitu. Iya. 3 Gen, udah 3 nih segmen ini. Iya, udah 3 gua. Iya. Alhamdulillah, mana catatan nih nggak dicatat gua. Iya, ntar. Oh iya. Mau baca no? Oh iya, udah kita baca. Itu biasanya aku udah. Oh iya, ya udah ayo kamu. Ya udah kalau gitu kita bacain. Ya udah jadi kamu aja. Ini arahnya kemana sih show ini? Udah kita bacain pertanyaan dari Sohib Malam karena kita masuk di segmen Anda bertanya. Oke, akan ada pulsa 100.000 untuk pertanyaan paling menarik. Pertanyaan pertama langsung dari Vincent Desta. Vincent Desta. Oh, namanya Vincent Desta. Bang Rigan, kalau ngomong ngegas, itu gasnya gigi berapa? Ah, ya astaga. Gua ngomong ngegas itu tergantung. Tapi yang lebih sering gua menggunakan gigi 2. Kenapa nggak gigi 6? Karena nggak ada gigi 6 dalam... Ada. Iya, tapi kan gua bukan mobil sport, bukan ini sport gua. Bis juga ada, sampai 7 bis. Iya bis, tapi kan... Emang iya bisa sampai 7, Kak? Kalau truk berarti sampai 8 ya? Enggak juga. Nggak juga, nggak Makin semakin- gede makin banyak giginya, enggak juga. Lu kira pesawat sampai 200 kali ya? Ya nggak ada lagi gigi. Masa ada orang marah-marah ada giginya? Lu jangan macam-macam sama... Kalau misalkan lu macam-macam gitu, dia bergigi. Lucu. Ah, ada-ada aja nih penonton kalau nanya deh. Iya. Diem lu, Pan. Ketawa lu nih, ngeselin bener. Pertanyaan kedua dari Thomas Beck. Bang, kalau kita pinjam uang di bank buat modal nikah, terus kalau nggak bisa bayar istri kita yang ditarik ya, Bang? Dari pertanyaan Kan kalau beli mobil nggak bisa bayar, mobilnya Mobilnya ditarik. ditarik. Beli motor nggak bisa bayar, motornya Kalau ditarik. buat nikah, apakah istrinya yang ditarik? Iya juga ya. Ya, Apa yang dijaminin ya? Iya, istrinya yang ditarik. Oh iya? Ditarik, terus suami kamu suruh bayar utang ya, gitu. Maksudnya menghimbau. Ya nggak ada lah kalau misalkan
misalkan kalau misalkan lu nikah, ya kan ada barang-barang lain yang bisa lu iniin. Ya itu kan jatuhnya minjem duit gitu. Berarti suami istri itu harus ada keterbukaan gitu ya, Gen? Iya, harus ada keterbukaan. Kalau misalkan nggak ada keterbukaan, mereka nanti tidak akan bisa punya anak. Iya kan komunikasi. Komunikasi. Gue komunikasi bang, gitu. Keterbukaan dalam hal pemasukan juga kan? Iya, pemasukan. Lo tadi bikin video lagi kan tadi? Bang, udah yang Enggak, itu lo bang. yang tadi. Kalian harus cobain. Gue dengar tadi lo Iya, bikin udah video. itu. Ini barter. duitnya kan? Barter bang. Nggak mungkin. Barter bener. Udah orang lo 3 kali take niat Bang. banget. Iya, sampai niat banget tadi suruh videoin. Tak, diem dulu jangan kompor-komporin barter bang. Dah. Itu. Ya. Ada ini lagi dia endorsean. Duit dari podcast lo kasih istri lo. Kasih bang, udah langsung gue setor. Yang 30. Oke, pertanyaan berikutnya dari lihat, Gue bikin live. Iya. Hilang. Nih, Pertanyaan ketiga dari Instagram @varelarehan77. Bang, penyakit panas dalam itu dalamnya berapa meter? Waduh. Kok gue kesel ya bacanya? Panas dalam. Pantesannya dia marah-marah mulu. Ya panas dalam mah kagak ada berapa meter nih juga yang nanya konyol bener ya kehidupan lu ya. Lah Lu berapa senti berarti yang benar? kagak diukur begitu. Emang lu masuk angin lu hitung berapa knot? Anginnya berapa knot? Tahu aneh bener. Tahu nggak lu knot? Ah? Knot tahu nggak? Oh, aku tahu kan aku pintar. Itu kecepatan arah angin. Iya betul. Kecepatan angin. Iya. Kecepatan arah angin. Tuh gitu kalau kecepatan angin. Iya kan? Kalau arah angin. Iya. Wah, durasi habis nih. Waduh. Oke deh, berarti tidak ada yang menang. Oke. Kagak ada yang Ada yang menang ya? Kasih tahu yang menang. Yang menang untuk pertanyaan Bang. Bang yang Iya, pinjam uang. pinjam Ada uang. dapat pulsa 100.000 rupiah dari malam-malam. Yang nungguin segmen TTM telepon tengah malam. Abis ini akan kita tayangkan TTM yang tadi cerita-cerita dari awal itu. Iya. Makanya. Mari dimonggokan. Belum, belum. jangan menong-menong, abis iklan. Hah? Oh iya. iya. Oh udahan ya? Udah. Oh iya, udah di taping. Iya. Mas Ayu makasih ya. Udahan. Iya. Makasih ya Mas Ayu, sehat-sehat ya kamu. Makasih ya, Mas Ayu. Main lagi ya. Iya, enak di sini mah, ketawa-tawa aja dibayar. Seru. Iya. Terima kasih, nanti kita balik lagi di malam-malam, Bye. Hai, kembali lagi di malam-malam. Jangan tidur dulu. Kita di segmen telepon tengah malam, Iya benar-benar. di mana yang sudah ada soib malam yang akan cerita tentang kehidupannya. Betul. Di ujung lain sebelah sana sudah ada teman kita yang bernama R. Halo. Halo. R. Iya. Surya Toradita dari malam-malam. Lo sempat cerita di WhatsApp Email. ya? Apa email? Email. Di email ya? Di email ya. Gimana sih ceritanya, R? Jadi awal mula ceritanya itu saya kenal perempuan di tahun 2015. Kita sama-sama suka, terus akhirnya kita pacaran. Oke. Terus kemudian kita pacaran setahun, ya bisa dibilang kita ini ya, apa namanya, pacarannya itu 15. melebihi lah gitu. Apa? Pacarannya melebihi dari kadar umumnya pacaran gitu. Iya, Apakah pacaran. ini like a buffalo gathering? Aduh. Belum. Nggak tinggal bareng. Nggak tinggal. Gitu dulu pertamanya hacking dulu. Awalnya saya setelah sekali cobain sama si ini, terus kok kita berdua tuh kayak selalu nyari celah buat gimana ya biar bisa lagi gitu, seru gitu kan. Akhirnya di tahun 2016 udah pacaran setahun, saya mutusin buat apa namanya tinggal satu tempat gitu. Oh, akhirnya tinggal bareng sama dia? Iya, tinggal bareng di dalam satu rumah yang ada 3 kamar. Itu bareng-bareng ada 3 pasangan termasuk saya. Oh, Sebentar. Sampai di sini dulu ya. Berarti lo sama teman-teman lo nyewa satu rumah isi 3 kamar belum sah semua? Iya.
udah semua. Oh. Itu itu semuanya berpasangan. Iya, Lah benar. ya iya dong. Tadi kan gue tanyanya gitu. Oh iya, lanjut. Nggak, yang pertanyaan gue, lu tinggal di situ ngaku sama orang tuanya kemana? Itu kebetulan si doi kuliah dan nyokapnya tahunya itu dia di asrama gitu. Kos. Oh, asrama. Takos. Oh. Oke. Ini nggak apa-apa, kasih tahu aja nih buat pembelajaran juga buat Iya. kita bapak-bapak Iya. yang Duh, deg-degan deh gue. Jadi kita tahu juga kalau anaknya bilang di asrama gitu. Udah ada alat yang kopi retina mata anak nggak sih? Biar kita juga bisa lihat gitu. Oke, Terus gimana terus lanjutnya? cerita selanjutnya, berjalan berapa lama itu tinggal bareng? Itu sekitar 3 tahun sih Bang Surya. Oke, berarti lu hidup berdua kayak suami istri aja, ada 3 pasang di situ. Iya betul. Sebentar, Nah, tetangga itu, di situ nggak ada yang curiga? kebetulan emang yang di situ kayak klasteran rumah kontrakan gitu kan, kayak klaster gitu. Nah di situ emang ada security atau tim keamanannya, dan situ emang dia menjamin aman gitu loh. Oh, udah kong kali king. Kong kali Kong kali king. Iya. Kong Oh. kali kong. 3 tahun hidup bareng? Terus Iya. Terus di tahun selanjutnya di 2017 pacar saya ini, mantan pacar saya ini nggak sadar kalau dia itu ternyata isi gitu. Tek dulu. Aduh, bahasanya. Wih. Akhirnya hamil. Hamil. ya? Iya. Dan itu dia nggak ngerasain apa-apa. Sampai kan kebetulan waktu itu saya posisinya sambil kerja part time gitu ya, sambil kuliah juga ya. Nah pas saya lagi kerja itu saya dihubungin dia sakit, saya buru-buru. Akhirnya saya bilang, ini bawa ke klinik aja. Dibawa ke klinik, akhirnya sama dokter umum disuruh ke dokter ahli yang di kandungan gitu. Ternyata setelah dicek itu udah masuk bulan ke-4 awal. Oh. Kok nggak kelihatan? Iya, Emang nggak ngeliat lo? kelihatan. Kan biasanya Ada, kalau hamil, ada perubahan gitu di Hamil dalam ada yang nggak tubuh kelihatan cewek. gitu, ada juga. Ada. Ada yang tiba-tiba udah 6 bulan aja tiba-tiba di dalam perut. Oke, berarti diagnosanya waktu dari klinik itu dia bilang hamil. Iya. Apa Di- rasanya udah gede itu. waktu dikasih tahu bahwa cewek lo hamil? yang gue rasain sih panik banget ya. Kenapa? Kenapa panik? Ya panik lah, kenapa panik? Is that even a question? Karena dia laki-laki, Oh, iya. kalau perempuan bunik. Ya, terus. Bodoh amat, Tor. Yang gue pikirin pertama itu adalah orang tua gue. Pasti. Dan yang kedua adalah orang tua dia gitu. Iya, betul. Berarti lo selama tinggal bareng itu nggak pakai pengaman sama sekali? Enggak, jujur sensasinya beda sih bang. Iya, nggak usah dijelasin, kita juga tahu. Iya. Emang beda Bukan ya? masalah sensasinya, tapi safety-nya. Ya, whatever. Dan setelah dikabarin hamil, apa yang lo lakuin? Di situ kita diskusi, sepulang itu diskusi, si dia ini nggak mau ngegugurin gitu. Di situ posisinya gue bingung bang. Akhirnya gue cari cara, gue tanya-tanya sama di komunitas gitu-gitu yang Komunitas apa? mungkin Komunitas pernah- anti hamil. Iya gitu. Berarti Atau- lo yang pengen digugurin? Lo yang pengen ngegugurin? Karena Iya, dia panik. salah. Tapi cewek lo nggak mau? Nggak mau, tapi Terus? di situ gue mikirin dia bang, karena dia itu kondisi perkuliahannya nggak boleh menikah dulu gitu. Gue takut dia nanti gimana ke depan gitu kan. Oke, terus? Gue mikirin karir dia, akhirnya udah. Mikirin Terus karir. di situ gue dapat info, akhirnya gue cari obat-obat gitu ke daerah. Di situ gue jujur sampai ngeluarin budget lumayan ya, sampai gue jual handphone segala macam. Berapa? Itu untuk obat awalnya itu gue habis sekitar 3 juta bang. Oke. Terus lo kasih paksa ke cewek lo? Nggak paksa sih, gue ngomong dulu, gue yakinin kalau ya kita mudah-mudahan nggak apa-apa kayak gini-gini, supaya kayak gue bikin dia percaya dulu, gue bikin dia yakin dulu untuk coba ini. Terus akhirnya dia mau, ya tanpa paksaan akhirnya. Berhasil? Nggak berhasil bang. Oh ya? Setelah nggak berhasil itu, nah di situ titik gue ngerasa bingung banget dan gue frustasi banget bang, gue depresi banget.
untuk budget yang obat sampai 3 juta itu gue jual handphone sekaligus motor gue gitu bang untuk mencapai uang itu gitu. Nah, dari penjualan motor ini masih ada uang nih yang lumayan lah buat gue tuh lumayan angkanya. Akhirnya gue cari-cari browsing, akhirnya ketemu ada nomor telepon ya kayak balap praktek gitu. Gue coba telepon, ternyata bisa bang. Akhirnya gue atur janji, schedule, segala macam. Gue ketemu di daerah. Terus, apa yang dilakukan? Di daerah itu gue ketemu sama satu orang yang dia itu naik ojek online. Kita digiring lagi ke daerah utara, suruh ngikutin dia gitu. Habis itu setelah di utara itu yang gue nggak tahu daerah apa itu kecil tempatnya. Ternyata ada ruko gitu, depannya itu kayak agen travel gitu bang. Nah pas gue masuk dalam itu kayak ruang kosong dan dalamnya itu furnitur barang-barang bagus, ada kasur gede, ada orang biasa kayak tempat tinggal biasa. Gue bingung kok tempatnya kayak gini gitu. Terus? Sampai akhirnya gue ternyata di lantai 2. Pas gue naik ke lantai 2 itu ternyata di atas itu baru ada alat-alat bedah segala macam. Lo kebayang gak sih takutnya cewek lu? Iya bener. Itu dia nangis di bang sepanjang jalan di mobil. Terus? Gue panik juga sih. Nah terus akhirnya setelah deal untuk tindakan segala macam, negosiasi juga awalnya. Akhirnya gue putusin oke, deal. Di saat itu gue nggak mau tinggalin dia gitu. Gue pengen di sebelah dia gitu, boleh. Dan itu gue ngeliat langsung prosesnya itu bang, kelihatan itu. Diambilnya secara paksa itu ya? Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya selesai dan udah langsung putus habis itu? Habis itu lumayan sih biayanya, dan habis itu selesai, dan gue ya seminggu kemudian aman, ternyata emang udah berhasil. Di situ gue sangat berdosa banget, gue merasa setelah itu hidup gue tuh kayak banyak banget hujan gitu bang, terutama di faktor ekonomi kayak gitu. Iya. Terus Lu sadar nggak? Lo akhirnya ceweknya kamu pacarin sampai sekarang atau udah putus? Nah itu gue niatnya pengen nikah sama dia waktu itu. Terus? Nah, di sisi lain ternyata dia ngeliat gue yang kondisinya gue kuliah nggak kelar-kelar, sampai akhirnya dia dekat sama orang 4 kali lah nyelingkuhin gue dan akhirnya putus. Oke. Bahaya banget, kan kita nggak tahu. Iya. Cuman umur berapa sih waktu itu lo? Waktu itu gue umur 20 sih. 20 ya? Sorry 22. Iya. Dan lu tahu kan seberbahaya gitu. Maksudnya something bad can really happen to your girlfriend, right? Iya. Betul. Oke. Kan Lo, Rob, gue pengen tahu aja, sorry kalau ini, lo kasih nama nggak tuh anak? Nah, dia sih bang, Pak Tora yang kasih nama. Dikasih nama, ya udah, lo doain aja. Iya. Ya Karena udah. 3 bulan udah ditiupin udah. terus sih. Iya, betul. Makasih ya udah cerita. Jadi kita belajar bahwa ternyata seberbahaya itu Iya. kalau melakukan aborsi, dan kita juga nggak tahu sertifikasinya gimana, kita juga nggak tahu alatnya gimana, kita juga nggak tahu siapa praktisinya. Iya benar. Cuman ya mungkin lo kalap waktu itu, mungkin Pasti lo. kalap. Bukan membenarkan ya, sekali lagi bukan membenarkan, cuman yang kita bisa tahu adalah seberbahaya itu kalau dilakukan gitu, karena buat buat praktisi yang aslinya pun mesti hati-hati banget kan. Bang Surya, Good. boleh gue ngasih pesan buat penonton? Boleh banget. Boleh banget. Iya buat Sohib Malam semuanya, di sini gue udah mengalami sendiri sulitnya fase itu dan seremnya fase itu. Mudah-mudahan Sohib Malam di luar sana yang masih muda, yang di bawah 30 tahun atau lebih mungkin bisa menahan itu dan hidup sewajarnya di ajaran agama masing-masing mungkin. Betul. Thank you, Er. Oke, thank you. Thank you buat perjalanan hari ini. Terima kasih banyak udah cerita sama kita. Rahasianya akan kita keep, identitas lu semuanya akan kita keep. Mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu ke orang-orang sana, di luar sana, bahwa seberbahaya itu ternyata. Thank you, Er.
Dan buat lo yang mau Oke. cerita, silakan kirimkan WhatsApp di 0815522333 atau email ke malammalamnet@gmail.com. Betul. Jangan lupa cantumin nomor telepon biar langsung dihubungi sama tim ya. Iya, dan nggak perlu khawatir karena rahasia akan Pasti terjamin. Tonton terus malam-malam pada jam-jam yang sudah ditentukan. Tora, Surya, Dita, pamit. Sampai ketemu lagi di malam-malam. Bye. Maafkanlah aku, acuhkan